Ini kreatif ini menarik ya. Kenapa sih? Menarik aja. Ini kan kita lagi hewan-hewan semuanya karena kan Iya. bos kita suka hewan. Tapi aneh ya. Kenapa tuh? Ada macan tutul jadi ular. Macan tutul jadi ular. Ada ular, kulitnya macan tutul. Iya. Berarti bapaknya ular, emaknya Anaknya macan. macan. Ada. Waktu di Taman Safari mereka pada cinlok, say. Gus, sini Gus. Gus. Sini. Sebentar lagi Ya kan. ampun, ini bos tempat beginian tapi airnya cuma sedikit doang nih. Ini belum Sebentar dirapiin lagi sama kan si bos Agus. kita akan datang Ya. ya. Semua hewan-hewan di sini peliharaannya bos udah dikasih makan belum? Iya, kucing bapak tuh jangan sampai lupa. Sudah Om, aku sih setiap kegiatan lekas Om melakukannya. Oh, lekas melakukannya. Tapi secara konsonan, Iya. omnivora secara sistem Omnivora. Pegasus yang akan menjadi sebuah titik peraliran darah itu sudah diberikan makan seperti ular, seperti juga ayam. Ya cenderung itu harus dipikirkan Om, itu kewajiban aku sehari-hari, aktivitas. Cenderung aku berpikir hal demikian. Coba lo cek deh. Apa? Dulu mak lo ada punya anak lagi gak sih? Saudaranya. Kok ini otaknya sama sama lo sih? Cara ngomongnya bisa nyambung lo sama lo. Sebenarnya jangan dicek ke emak gua. Tapi- tes urin aja ini kira-kira. Tapi tanaman-tanaman kesayangannya Bapak apakah sudah diberikan air untuk Sudah Pak, sudah aku siramin semua beres. Oh, udah diberesin. Beres nih sampai habis nih tuh. Pelan. Agus, apa yang kau lakukan dalam keseharianmu, terutama dalam hal mengembalikan ketentraman antara tanaman dan juga binatang-binatang di tempat ini? lama-lama nular ya? Maaf nih ya, Iya. untuk kamu Om ya. Kamu Iya. terlalu banyak bicara Om, aku nggak suka. Kenapa Anda bisa berkata demikian, Agus Sitayam? Ya karena ya seseorang Iya. bekerja itu butuh kenyamanan. Butuh Benar, kenyamanan. Di antaranya sebagai berikut, dia tenang, tertib, lancar. Iya. Nah, kalaupun Om sebagai pengawas, Ya. Om berbicaranya tidak panjang lebar. Sistem di dalam sebuah tatanan mempaskibrakan dalam sebuah hal. Ini adalah makhluk hidup yang perlu kita komunikasikan secara kesemerataannya. Jadi, kalau menurut saya, di saat saya banyak bicara, ini merupakan perwakilan pelayanan pertendean. Iya, untuk bisa memberikan makanan. Tapi Bagaimana kan tidak menurut- demikian juga. bagaimana Nah, menurut Agus? menurut kalian berdua nih Iya, ya, iya. cenderung, Kenapa? cenderung aku baiknya manggil apa ya berdua kalian? Panggil. Gampang, Pak. Kalau kita berdua, panggil aja. Inul mau dipanggil apa? Panggil meong. Oh, panggil Meong. Kalau Inul udah dipanggil Meong, udah pasti dong saya dipanggilnya Guguk. Ya udah, karena kalian semuanya sudah mengerjakan juga dengan baik, jadinya siang ini secara benar-benar sistemasi yang akan membentuk sebuah gravitasi bumi, ini bisa aku berikan makan agar terhindar dari rasa yang lapar ya. Nah, begitu dong Om. Aku suka Om. Secara nggak langsung Om memberi semangat. Iya. Ya kan? Memberi prioritas kita keistimewaan gitu. Benar. Jangan seakan-akan Om perlu diingat dan garis bawahi Om ya. Iya, iya. Jangan kita melakukan atau memberikan seseorang rasa menyakiti. Oh, mohon maaf ya. Lama-lama kalau saya di sini ikut bego juga. Ya Ini udah, Agus bahasanya rumit ya. Cinta, kamu ngapain? Mau kemana? Sini. Aku bingung dengan omongan kalian berdua. Kamu Beb. sebagai pegawai-pegawai karena sudah menjalankan dengan baik, hari ini aku akan traktir kalian dan aku suguhkan makanan terenak. Asik, apa tuh? Ikan. Ikan, ikan. Aku mau ikan. Ikan yang bisa ngedesain baju. Ikan apa tuh? Ikan Gunawan. Mana ya ikannya ya? Apa sih maksudnya makan ikan? Makan ikan buat apa sih? Buat apa? Oh, ini buat apa namanya? Aku udah minta gorengin ikan karena kan ikan bernapas dengan ainsang. Insang. Jadi ini sangat bagus untuk kesehatan kalian semua ya. Ikan boleh tak makan Pak Agus? Kenapa Gus? Maaf sebelumnya nih. Mengapa Anda menatap ikan seperti itu, Enggak, Agus? cenderung kan aku juga pencinta hewan. Umumnya ikan. Iya. Nah, pada dasarnya aku ingin mengetahui nih alkisah ikan ini. Alkisah. Bisa. Kenapa dia? Oh my God. Maksudnya ini cenderung yang menggoreng siapa ya? Aku yang ingin mengetahuinya. Lah kan saya yang goreng. Udah dikasih tahu. Ini maaf ya, salah satu ikan dari jutaan ikan yang ada di laut. Ini ikan yang maaf kurang punya IQ yang bagus atau bisa dibilang bodoh. Kenapa? Udah tahu kembung masih aja berenang di dalam laut. Ikan kembung.
Tawa dia. Tawa. Kamu ketawa bukan berpikir. Oh iya, Nah, maaf. emangnya kenapa? Ya udah. Ada lagi ikan yang ditakuti tapi ikannya termasuk ikan gaul. Ah, ikan apa itu? Masa nggak tahu ikan paling gaul? Apa? Makan ikan. Iya. Ada. Ya udah, ini kamu mau nggak ikan ini? Ya namanya diberi itu rezeki om. Betul. Aku suka, aku mau om. Iya, dan ikan ini jangan kamu tanyain dari mana. Ini fresh loh, aku tadi gorengnya barusan loh. Baru aku tangkap. Gus, jujur ya Gus, ini ikan alkisahnya adalah ikan yang diambil dari salah satu akuarium yang ada di tempat Bapak Denny. Om, Alkisahnya ikan ini mengakhiri usianya Sampai di hari usia yang ini? cenderung dini. Walau bagaimanapun juga keluarganya belum dihubungi, tapi ikan ini memberikan nyawanya, jiwanya untuk kita makan. Akankah Agus Hitaya memakan ikan ini? oh tidak. Kenapa Kamu seperti tidak itu? bisa demikian. Mengapa, Agus? Cenderung aku berpikir, ini kan milik Pak Denny. Pak Denny bos aku. Bertanggung jawaban aku terhadap beliau bagaimana? Ikan ada di laut gunanya untuk kita Makan. Ya makan dong. Lah, terus apa salahnya kalau ini sekarang kita goreng untuk kita makan? Tapi kembali lagi, tadi aku membicarakan sebelumnya alkisahnya. Apa? Pak Denny ini untuk dipelihara, tidak untuk dimakan. Kalau Oke, kamu Anda- memelihara, suatu saat juga biasanya kita akan memakan. Tapi Kalau kan kecil, ikan kembung besar. ini memang khusus untuk dimakan. Tapi bukan untuk bagus, dipelihara. mohon maaf, prinsip Agus bagus loh. Memang kalau sudah dipelihara jangan dimakan. Makanya kalau niat mau pelihara jangan lo makan juga. Masuk lo. Mohon maaf tadi aku nggak permisi sama Kang Denny. Kenapa? Maafnya semua. Ntar dulu, kalau manggil om jangan ke sono, ke sini, beda. Kesini mbak, ke sono. Iya, Jangan kenapa, balik. Gus? Kenapa? Kenapa Gus? Aku harus berbicara sama. Wah, Ada apa Agus? pusing aku jadinya. Agus, anak Iya, gara-gara aku tadi ngambil ini di akuarium tanpa ngomong-ngomong. ada masalah apa Gus? Mengapa Kenapa, wajahmu tampak Gus? gusar? Kenapa Gus? Kenapa wajahmu tampak sangat gusar Gus? Tuh, Oh. udah dikasih tahu Kamu dari kenapa depan. segala Suruh WA-WA? pura-pura, jangan beneran. Kamu Pak kenapa? Denny. WA. Pak Denny maaf mengganggu doaku, semoga sehat selalu. Iya, terus. Maaf ya Pak. Udah, Ini telepon. dia kalau ngomong Halo? kayak daber-daber yang di Nobita ya? Bukan kali dia? Halo, udah langsung aja Oh, telepon. Enggak, dia WA, dia WA. Dia WA, tulisannya WA. nih, kita lihat di WA. Nah, Ah, ini tuh. tulisan hari di mana Agus menemukan salah satu ikan di akuarium Pak Denny, ini mati ya. Ini tulisannya seperti ini. Boleh dikeluarin teman-teman biar kita bisa baca? Oke. Oke. Pak, permisi, Agus Mas baca Agus. sendiri, Agus baca sendiri, baca sendiri. Coba Agus. Pak, permisi, Ya. maaf mengganggu. Doaku semoga sehat selalu. Lain daripada itu, entahlah hari ini aku mau bicara apa. Karena bagiku berita ini sangat riskan untuk disampaikan. Terlalu valid, karena intinya isinya berat. Tapi Pak, mau tidak mau, suka tidak muak, suka tidak suka, aku menyampaikan. Dan Bapak harus menerimanya. Langsung saja ya Pak, aku sampaikan. Alkisahnya ikan kesayangan Bapak hari ini juga menemui ajal seketika. Karena matinya secara tragedis Pak. Digoreng dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pak, Saya baru aja dapat laporan ini, mohon maaf saya keamanan di sini. Siap. Ini Pak Denny baru saja melapor ke saya ada perbuatan tidak menyenangkan di sini. Maaf, Den. Cagur udah balik lagi, Den. Bukan. Beda. Ini Kabur Indra. gini jadi model gue. Indra kalau dibuka maskernya baru mirip Narji. Oke, baik. Mohon maaf, kenapa itu ikan bisa digoreng? Apa yang kamu lakukan? Ini, Pak. Aduh. Ini, menggoreng ikan, Pak. Kenapa ikan aku dibuat mengering seperti ini? Kenapa? Jawab. Pak, ini telah terjadi Pak. Kita mau bicara apa lagi? Ya Obrolan pakai, yang ini tidak kan tugas nyambung. kamu menjaga ikan aku. Kenapa bisa jadi digoreng gini? Ya memang sih Pak, tapi semua itu kan ada jalan cerita Pak, alur cerita. Alur ceritanya. Nah, gimana coba? Kronologis alur ceritanya gimana tuh? Pelan-pelan tapi pasti ngomongnya. Begini Jangan belibet. ceritanya. Nah, coba. Pada suatu hari, Oh, panjang. Panjang, panjang. Terus. ya mungkin hari ini 17 Oktober 2001, September. 2021. 2021. Oke. Ya berat tidak berat Pak, aku memberitakan kepada Bapak. Dan Bapak suka tidak suka harus menerima. Karena konsekuensi kita dalam bekerja,
ketika karyawan Bapak melaporkan, intinya tidak semua laporan itu baik dan benar, Pak. Parah nih, kalau buat ngumumin orang meninggal di masjid bisa diarak warga nih. Ya, sudah. Baik. Pak Denny, mohon maaf. Ini kan asisten Bapak sudah meminta maaf. Iya. Sudahlah kita sudahi permasalahan ini. Ya, nggak apa-apa. Ikannya, ini kan bukan ikan cupang Bapak yang mahal banget tuh. Bukan. Paling mahal berapa ikannya harganya? Enggak, saya nggak punya ikan cupang, saya ada ikan diskus. Oh, Itu bapak punya ikan cupang yang merah-merah no. Oh beda itu. Beda. Oke, sekarang kita ngobrol dulu nih. Pemirsa pasti bingung juga. Ini Aku tahu dia. Agus Citayam Aku kerap sekali membaca semua chat-chat pembicaraan antara kamu dengan Pak Bos. Dan itu membuat aku tertawa tergelak-gelak sampai perutku sakit. Jangan-jangan lu berdua nih pernah juara LKS bahasa Indonesia ya ngerjain. Kita lihat dulu ya, kita kenalan dulu sama Pak Agus. Ini dia fakta visualnya. Agus Citayam. Fakta visual. Nama Denny Cagur sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Namanya dikenal sebagai pelawak. Denny Cagur memiliki banyak pegawai di rumah pribadinya. Salah satunya tukang kebun yang bernama Agus Citayam. Selain mengurus kebun, Agus juga mendapatkan tugas untuk memberi makan hewan peliharaan di rumah Denny. Denny Cagur mengunggah obrolan pesan WhatsApp dengan Agus di media sosial dan mendadak menjadi viral sampai banyak artis yang berkomentar. Viralnya Agus di media sosial membuat Denny Cagur mengulik asal-muasal bagaimana ia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku tersebut. Penasaran sama kisahnya? Langsung kita viralin aja yuk! Oke Pak Denny. Hei Ya, Pak Denny. siap. Gimana kisahnya awalnya? Bosnya udah tahu ya si Agus Ya. ya. Maksudnya kan taunya sebagai orang yang kerja di rumah Pak Denny nih. Tapi kok tiba-tiba bisa diangkat ceritanya dan membuat kelucuan buat terutama bikin netizen plus 62 tuh gemes gitu melihat kata-kata si Agus. Gimana Pak? Ya emang dia tuh gitu, tiap ngabarin sesuatu pasti awalnya kayak tadi, permisi Pak, semua ada doa-doa Ya. dulu. Intinya sih cuma Ya, Pak, pakai doa-doa dulu. Jatuh kayak mau ngobatin orang ya. intinya cuma mau bilang Pak ikan mati. Mati. Dan emang kayak gitu ngomongnya. Oh, ini bukan lu create gitu enggak biar lucu. Dari pertama kali kenal, makanya gue ngajak dia kerja karena di mata gue dia unik. Oh. Pertama kali kerja dia jadi PU di salah satu PH. Iya. Gue lagi syuting bareng sama dia nyamperin gue, permisi Pak, apakah Bapak ingin menghilangkan dahaga? Yang bener Pak Den. Jadi karena dia unik, lu tertarik. Gue ajak ngobrol. Lu ajak tinggal di rumah lo sekarang. Iya sekarang kerja udah 10 tahun sama gue. Di tempat lo? Iya. Gue juga unik Dan, gue juga menarik, nggak pernah lu ajak tempat lo sih. Apakah Bapak ingin menghilangkan dahaga? Dahaga, Ya, itu pertama oke. kali bahasa yang gue... Bahasanya dahaga aja gue udah tahu berapa tahun gue nggak denger kata itu kan. Tiba permisi Pak, apakah Bapak ingin menghilangkan dahaga? Gue bilang, gue liatin. Terus gue tanya ke kru yang lain, itu orang emang gitu ngomongnya? Iya Bang, emang kayak gitu ke semuanya. Udah kalau break syuting gue ajak ngobrol. Oh, mulai tuh. Makin stres gue tuh. Nah, ya gimana nggak stres. Tapi emang keren banget nih. Mas Agus Citayam ini ketika tadi kan menawarkan kopi. Ya. Ya kan? Apakah Bapak ingin menghilangkan dahaga? Iya. Benar. Begitu udah diminum ditanya lagi, apakah kopinya perlu direvisi? Iya Pak ya? Bener ya Pak ya? Kopi direvisi. Kopi kayak YouTube ya harus direvisi. Nah itu dia. Oh dia kata-katanya gitu ya? Iya kan kopinya dikit nih, mau ditambah nggak? Bilang aja Pak, kurang saya tambah ya. Apakah kamu mau direvisi? Juara. Mas Agus, apakah betul bahwa Anda memang berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar Ya. ini dari dulu? Ya, benar. Tepatnya aku pada waktu sekolah dasar SD. Sekolah dasar, bukan SD ya, sekolah dasar. Dia lengkap loh. Sekolah dasar. Apa yang menyebabkan Iya. Anda begitu tertarik untuk terus berbicara dengan bahasa baku? Mulai stres. Kalau berbicara tentang menyebabkan, Iya. kalimat itu seakan mendorong aku untuk mengikuti alur itu. Karena pada zaman itu cenderung aku mengamati, mengintai, dan menyelidiki seseorang guru. Seseorang guru SD. Masih ingat namanya? Namanya aku ingat, ya mudah-mudahan sih beliau masih ada. Namanya Ibu Nurjana. Ibu Ibu Nurjana. Iya. Apa yang terjadi pada Ibu Nurjana sampai Dan, membuat kamu ingin mengintai bahasa Indonesia yang baik mungkin dan benar? secara nggak langsung, ya namanya kita murid ya. Iya. Duduk, tidak berdiri, duduk. Ya iya dong. Ketika diajar sama guru. Ketika kita diajar sama guru. Kan di sekolah Kita duduk Waduh semua. emosi juga nih. Sabar. Ini
Bianta juga lewat sendiri. Iya, udah benar, biarin. benar, benar. Kita duduk semua, guru berdiri sendiri. Iya. Dia mengajarkan dengan tertib, tenang, lancar, tanpa kendala sesuatu apapun. Ya kan? Bagus sekali. Nah, di situ aku mengamati ibu guru ini dengan tertib, tenang, lancar, tanpa kendala. Satu lagi kelebihan ibu guru itu dibandingkan dengan guru-guru lain. Contohnya guru IPA, IPS, biologi, atau kesenian. Apa itu, Gus? Nah, bedanya apa? Ibu itu tidak mempunyai ego keras ataupun ingin menang sendiri. Dalam artian apa ya? Namanya manusia kadang berbicara tenang, santai. Seketika dia membentak gitu. Membentak dalam keegoan, apa dia darah tinggi, kolesterol, atau kutu air. Aku kurang tahu. Iya kan? Kurang tahu aku. Iya, oke, baik. Kadang manusia kan penyakit kita tidak tahu kan? Iya. Ya nggak mungkin dong orang ada penyakitnya kutu Dia air. bagus loh. Aduh. Berarti saat orang membentak itu belum tentu karena dia kesel, bisa aja dia kolesterol, ada penyakit lain ya, Bu. Benar. Ya. Bagus loh. Tapi bagusnya ini ya, Mas Agus Citayam ini bertemu dengan orang yang pas, bekerja pada Pak Denny Iya, Cagur. ini juga diantepin. Karena emang dianggap juga nih sama dia. Kita lihat ini ada salah satu contoh ya perbincangan mereka. Ini yang menjawab adalah Kang Denny yang kanan ya? Iya. Iya. Ini dia ngabarin ke gue. Gue bikin masalah, gue Iya. pengen gede, gue pengen panjangin nih. Udah, gue tuduh segala macam. Kamu kenapa harus dimatikan? Bla 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 bla. Udah dia jawab Nih, lagi. kita baca dulu ya, kita baca ya. Pak, maaf mengganggu doa, tetap ya doa ya. Dia Selalu doa hadir. dulu. Doa aku semoga sehat selalu, lain daripada itu aku izin baru ingin pulang karena menunggu air yang di dalam megatank penuh. Megatank itu maksudnya akuarium Denny ya. Iya. Ternyata dari siang belum penuh-penuh. Jadi aku titip dengan Aldo yang malam ini tugas malam agar bila sudah penuh mohon dimatikan. Dalam kurung Aldo sudah aku beritahu tempat dan cara mematikan bila airnya sudah terisi penuh, Pak. Terima kasih. Dibalas nih sama Denny. Balas, Den. Jahat kamu, kenapa harus dimatikan? Kasihan dia. Bagaimana kalau ternyata dia tulang punggung keluarga? Bagaimana nasib keluarganya jika dia sudah mati karena kamu? Kamu harus tanggung jawab. Tapi jawabannya dia lucu. Nah, Ini jawabannya dia lebih lucu. nah ini dia balas dulu neragin kalau dia telat balasnya lama. Nah, dia minta maaf nih, Pak, maaf posisi aku tadi riskan sedang dalam perjalanan, bla bla bla. Nah, dia yang jawab pertanyaan gini, jahat kamu kenapa harus dimatikan? Kasihan dia jawab tuh. Oh yang tadi tuh Tunggu, sebelumnya. balik dulu, balik. Itu tuh jawabannya lucu tuh dia. Nah, kasihan dia. Berbicara tentang kalimat dimatikan bukan berarti semata-mata aku berperilaku jahat, sadis, brutal, frontal atau sejenisnya. Karena kalimat itu berupa benda mati berbentuk mesin, bukan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sejenis makhluk hidup. Jadi tidak perlu aku bersikap rasa belas kasih terhadapnya. Ini bagus sih sebenarnya ya, karena satu hal nih. Sekarang nih, Mel, lo harus akuin dong bahwa anak-anak sekarang ya, Iya, itu iya. banyak yang lebih jago bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Atau bahasa Nah, gaul, Pak. Ya kan? Mas Agus ini bagus, mengajarkan kita untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Tapi pegal juga ya Pak ya. Ya. Kang Den gimana kan? Nah, sekarang malah banyak teman-teman gue Pada ngikut. kalau WhatsApp bahasanya kayak gitu. Udah pada ikut beberapa juga. Lumayan mengingatkan kita sama bahasa Indonesia Iya, kan. iya. Tapi berarti bisa dikatakan bahwa Agus Citayam ini mengangkat kembali citra bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagus. Ibu Nurjanah pasti bangga melihat Mas Agus sekarang. Agus Citayam, apakah saya boleh bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki belahan hati, belahan jiwa yang menemani keseharian dalam hidup Anda? Sudah. Ya kurang lebih aku 23 tahun. Berumah tangga. Rumah tangga. Apakah ini orangnya yang ada di foto? Bukan dong. Tapi kalian berdua nampak begitu kompak dan akrab bersenda tawa gurau ya sehari-hari ya. Kalau berdua bos aku ini yang baik dan tidak sombong, Iya. ya kan? Ya Allah gandengan tangan loh dia berdua ya Allah. Emang baik dan tidak sombong ya beliau ini ya. Sehari-hari Kurang seperti lebih mau 14 tahun. 14 tahun. Kamu Agus Citayam sudah bekerja dan mengabdi kepada Denny Cagur Iya. selama 14 tahun. Iya, kurang lebih. Udah 14 Mas tahun. Agus, apa yang menyebabkan Mas Agus itu ya selain tadi ya karena baik ya tidak sombong bisa bertahan bekerja sama orang 14 tahun pasti ada alasan Pasti lain. dong. Berapa gaji Mas Agus? Kalau berbicara masalah gaji ya boleh dikatakan itu kalimatnya sensitif sekali ya. Aduh bagus, Karena bagus. berbicara di halayak ramai itu ya Iya. kita butuh sesuatu dan lain hal. Iya. Tidak layak, tapi tidak layak. Tapi kembali lagi kenapa aku kok sampai 14 tahun gitu. Kenapa? Nah, kita di sini berbicara manusiawi. Iya. Kita manusia, tak Iya. luput dari kesalahan. Ada suka, ada duka. Iya. Ada canda, ada tawa. Tapi
tidak mengesampingkan kadangkala ada kesedihan dan ada kemarahan semata-mata ada kesalahan di antara kita. Itulah hidup. Nah, kembali lagi kesimpulannya aku bicara ini, kita bisa menyimpulkan bisakah kita saling menyadari antara kedua belah pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebenarnya kan, ini ada artikel kita lihat nih ya pemirsa ya. Gajinya lebih besar dari karyawan TV. Nah, coba kita Sini. nih langsung aja nih. Coba pengen tahu. Nih, Sini. karyawan TV ini ya. Ini Oke. karyawan TV, sudah kamu mengabdi, sudah berapa lama Kak Ulil mengabdi pada stasiun TV ini? Saya sudah mengabdi kurang lebih sekitarnya 7 tahun. 7 tahun, masih kalah sama Agus Sitayam ya. Ya. Coba saling bisik-bisikan aja. Kita nggak perlu tahu, tapi Iya. coba berapa? Aku belum Makanya kalau mau dibisikin jangan lihat wajahnya. Coba. Aku terkejut. Aku Coba. sadarkan diri dulu ya bahwa aku punya kolesterol. Jadi perlahan-lahan. Aku meminta maaf. Ada hubungannya dong. Kalau Mas Agus kasih tahu, dibisikin aja. Jangan sampai terdengar. Dibisikan ke telinga Kak Ulil. Mulai. Kuping kamu yang tidak terdengar sebelah mana? Karena kuping dia yang kiri error. Jadi gua kalau manggil dari sebelah kiri, waduh pantesan nggak nengok-nengok. Gua ke kanan dulu. Woi. Berapa? Kupingnya Bisikin. error. Aduh, coba di-download ulang gak kupingnya. Bisikin. Bisikin. Ini lucu ya, jadi kereta habis Itu perpelukan. ada mes. Kedengeran. Fashion lo buka, Agus. Pelindung wajah Anda harus diangkat, Agus. Nah. Wah, keren. Kamu udah dulu. Ada lowongan nggak? Tapi gede. Pak, sebelum ngomong Oke, terima kasih Ulil ya. Berarti betul memang ya, tapi kan setiap pekerjaan itu punya satu ya tentunya ya suka dukanya tersendiri. Tapi kamu merasa nggak dengan kamu bekerja dan mengabdikan kepada seorang Denny Cagur selama 14 tahun, popularitas dan kejayaan kamu di antara netizen plus 62 ini jadi terangkat? Kamu merasa nggak? Ya, merasa sekali. Merasa sekali. Bahkan ya aku bersyukur, berterima kasih gitu. Karena bukan bekerja untuk mencari nafkah aja. Aku menikmati semuanya. Maaf, Anda menikmati semua, walaupun ditinggal di tol sendirian sama bos Anda. Ditinggal di tol sendirian. Usil lo emang, Den. Ini ada artikelnya nih. Sering iseng, Kang Den, lo apain Mas Agus? Kalau tinggal di jalan tol, Jadi gue pernah nih lagi di kantor. Gue mau keluar, gue sebenarnya mau pulang. Terus gue bilang, Cita, dia lagi nyapu. Oh, panggilnya Cita? Iya, Agus Cita. Cita Citayam. yang panggilnya Cita. Maaf, kalau dipanggil Agus, cocok yang keluar begini. Dipanggil Cita tuh bayangin Cita Cita datang. Keluarnya begini. Iya, saya. Klarifikasi sebentar. Klarifikasi Apa? sebentar. Oh, Kalau bisa klarifikasi. panggilnya Gibran aja. Hei, kata dia jangan panggil Cita, kalau di TV panggil Gibrannya Gibran. Gibran ada artinya Oh, tadi. Gibran artinya apa? Gigi berantakan. Gibran. Kirain itu keren. Gibran gigi berantakan. oke, kembali ke cerita di jalan tol. Jadi dia lagi nyapu nih di teras, di teras kantor dia Iya. lagi nyapu pakai celana pendek, nggak pakai kaos, nggak Iya. pakai sendal. Iya. Biasa pagi-pagi, gue mau pulang. Cita, anterin aku ke ATM yuk. Oh sebentar Pak, aku akan menemani. Tapi aku izin mau menggunakan pakaian dulu. Udah nggak usah, di mobil aku banyak kaos, kamu pakai aja. Oh baiklah Pak, sebentar aku ambil sepatu. Nggak usah, ada sendal di mobil. Oh baiklah jika demikian. Nah, dia masuk. Tetap dijawab ya. Dia masuk duduk di samping gue, di depan. Udah, gue keluar kantor, putar balik. Udah, gue mulai kepikiran nih gue pengen jailin dia. Gue buka kaca, Cita, pas gue masuk tol dia nanya, kok masuk ke sini? Sepertinya arahnya bukan ke sini yang biasa kita lalui. Biasa kita Enggak, lalui. kita mau ngambilnya di keluar tol. Oh ya udah, gue buka kaca sambil jalan, gue buka kaca. Cita kayaknya ada plastik nyangkut nih di ban. Coba kamu cek. Oh baiklah demikian. Turun lagi dia. Turun nih. Dia turun, gue Gak pakai jalan. sendal tuh. Ya Allah. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Tega sekali. Kasian sekali. Bagaimana nasib Akhirnya Anda? Gue ngeliat di sepion. Iya. Pak. Nasib Anda waktu itu bagaimana? Kenapa Gibran? Kalau aku hitung itu 13 kali Pak, aku
Pas sampai 13 kali. Tapi nggak dia tuh tinggal turun jembatan, udah putar balik masuk lagi ke kantor. Ya, tetap aja lumayan Pak, kalau pakai sepatu. Pak, itu tapi riskan Pak, itu tol waktu zaman dahulu Pak, semak-semak belukar, kotoran hewan. Udah begitu. Zaman dahulu riskan sekali, banyak semak belukar, kotoran hewan. Kasihan dia, Pak. Tapi ya, tinggi. Gibran Kang takut. Agus, walaupun sering sekali dijahili oleh atasan Anda ini, Iya. apakah Anda merasa kesal? Kesal ya manusia sih ya Ada kesalnya, sebenarnya. ya. Ada kesalnya, Gibran tapi kesal ada hanya ya. seketika. Iya. Ya itu bagiku itu fenomena. Fenomena. Iya. Kenapa Gibran bisa berkata itu fenomena? Ya karena jangankan yang lain ya, kita pun makan perlu bumbu. Biar ada penyedapnya. Begitu juga kehidupan. Betul. Iya. Kita tidak terlalu serius, Iya. tidak juga santai, tapi Apakah kita ada sekelumit rasa dendam di dalam selubuk hati yang terdalam dari tidak ada. Tidak ada. Dia tuh sering gue kerjain semalam aja, gue baru main badminton sama dia, gue kerjain sampai ngap-ngapan. Kenapa Tapi lo, abis itu gue kasih hadiah, kasih tau hadiahnya berapa. Hadiahnya apa? Hadiahnya Apa hadiah? 1 juta. Oh enak ya, kalau kerja di rumah Denny, jadi kalau dikerjain sampai ngap-ngapan dapat 1 juta ya Den? Oh enak ya. Baik, sekarang kita akan kasih challenge untuk Kang Denny dan juga Mas Agus. Boleh di sana dua-duanya ya. Oke. Berdiri berdampingan dan kemudian Anda boleh melihat ke layar karena nanti akan kami tampilkan cuplikan pertandingan sepak bola dan Anda berdua ini harus memberikan komentar Oh sebagai tapi komentator. dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul sekali Ya. Baik. Sudah siap rekan Melani? Baiklah kalau begitu. Rekan, mohon maaf, Anda ingin saya memanggil Anda dengan nama Gibran atau dengan nama Agus Hitayem? Gibran. Gibran. Oke. Baik. Minta lagi Gibran request. Baik, pemirsa, Ya. sekarang ini akan langsung kami tampilkan highlight dari pertandingan sepak bola bersama dengan komentator kita yang begitu luar biasa. Ini dia, Denny Cagur dan Gibran. Baik, saudara-saudara. Sekarang sudah mulai masuk pertahanan. Kita lihat gimana Bung Gibran. Wow, aku suka sekali posisinya. Wow, riskan, benar. Kamu gak usah geser-geser. Mulai memasuki jantung pertahanan. Salah satu striker dioper ke sisi kanan dan Wow, tidak bisa. udah. Maaf, mana ada komentator lagi ngomentarin tiba-tiba ujung-ujung begini. Ya, tapi aku suka gol itu. Kita perlu kepercayaan ketika gol. Betul Iya sekali. lagi tapi pakai yang seneng biar mereka yang main, kita ngomentarin doang. Aneh Anda pakai ini. menang, pakai ke bawah-bawah, menang IMB loh. Baiklah kalau begitu, Mas Gibran dan Mas Denny boleh tetap ada di sini bermain Siap. bersama dengan kita ya. Siap, dengan senang Karena hati. nanti kita akan hadirkan juga ada keluarga nih kayaknya nih. Keluarga udah ada di bahagia sini. nggak? Bahagialah, coba kita datangin aja langsung. Coba masuk dong keluarga bahagia. Hai, keluarga bahagia. Mana sih? Ayo, sini. Mana keluarga bahagianya, Ndra? Ini dia. Ini mah yang kemarin dapat mobil dari Raffi Ahmad. Siapa? Kau. Salah. Kamu siapa? Saya bukan nggak tahu saya siapa. Tapi ini siapa, Bang? Ini siapa? Ini siapa, Bang? Wah, kamu siapa? Lah, ini nggak mungkin. Ini pasti nggak ada hubungannya. Nggak Ini- ada. Ini ganteng banget kok. Enak aja, ikut-ikut gua. Mohon maaf, Mas. Ini adanya ya? Bukan, Jam ini- segini paus udah tutup, Mas. Nggak bisa, Mas. Ya sudah. Ini dia bingung dia siapa, dia bingung dia Siapa siapa. mereka ini? Kita hadirkan saat lagi tetap di Kopi Kopi Viral. Viral.